Bisnis. Bantuin saya kali aja. Bisa harus gimana? Cuma sekedar status doang. Biaya-biayanya saya yang nanggung, Mas. Demi kebaikan anak saya. Terus ya saya gimana ya? Kayak Please, Mas. Please. Bantuin. astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya udah, oke, udah tenang dulu. Ya dong, ya Allah, kasihan sekali ya Allah. Udah sekarang gini Pak, saya juga harus gimana gitu kan? Saya harus mulai dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Mbak, Kenapa, Mas? bisa duduk nggak Mbak? Silakan. Nggak apa-apa, Coba. di sini aja Mbak. Nggak apa-apa benar Mbak? Nggak apa-apa kok. Maaf Mbak, nggak saya nanya gitu Mbak. Boleh. Ya tadi saya perhatiin Mbaknya kelihatan kayak sedih, kayak punya beban besar kayak gitu. Ada masalah apa gitu? Nggak ada. Yakin Mbaknya nggak ada masalah? Iya. Tapi kelihatannya beda kok Mbak. Pandangan saya itu beda, kayak Mbaknya itu kayak ada beban sangat berat sekali gitu yang dipikirkan gitu. Kelihatan kayak sedih itu kan kesedihan itu pasti ada masalah kan? Apa Mbaknya ada masalah gitu? Nggak ada kok, Mas. Benar nggak ada. Iya. Tapi kenapa Mbaknya sedih? Saya terus ngeliat gitu kayak kasihan ketemu lihat Mbaknya gitu, kayak ada beban sekali gitu. Ya nggak apa-apa, siapa tahu nanti Mbaknya kalau memang ada punya beban, punya masalah ya coba obrolin. Tapi maaf Mbak ya, kita nggak kenal gitu ya. Tapi saya tiba-tiba datang ke sini untuk nanyain masalah ke Mbaknya gitu kok. Mungkin saya nggak sopan gitu ya. Nah, mungkin songong gitu. Tapi bukan saya tujuannya seperti itu Mbak ya. Tapi saya karena saya merasa prihatin, saya merasa kasihan ke Mbaknya. Saya lihat Mbaknya sedih, jadi kayak beban pikiran yang aduh gimana gitu ya. Jadi saya beranikan diri untuk duduk di sini, minta permisi sama Mbaknya gitu, dan alhamdulillah Mbaknya pun juga bisa izinin saya untuk duduk di sini. Ya siapa tahu nanti Mbaknya kalau udah ngobrol, saya tahu jadi masalah Mbak, siapa tahu saya bisa ngasih solusi nanti buat Mbaknya. Bener nggak Mbak? Ada masalah nggak? Sebenarnya tuh ada masalah pribadi. Masalah pribadi. Tapi kenapa kok sampai, apakah begitu beratnya itu masalah yang dia tanggung sama Mbaknya sehingga kok jadi sedih terus kayak gimana ya, kayak nyelam, kayak gimana, kayak kosong aja misalnya ngeliatnya Mbaknya gitu. Kenapa? Iya Mas, soalnya saya ada masalah pribadi tapi kayak berat banget gitu mau ceritainnya. Ya udah nggak apa-apa, cerita aja nggak apa-apa. Cerita aja. Nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Ya. Soalnya saya nggak tahu lagi mau cerita ke mana lagi, mau cari tempat buat cerita. Emang susah banget. Terus Mbaknya hidup sendirian itu Maaf? Atau gimana? Atau ada orang tua juga? Ada Mas, ada orang tua saya. Nah terus apa sih sebenarnya masalahnya Mbak? Sebenarnya saya udah lama pacaran sama mantan saya yang kemarin. Apa Mbak besarnya sedikit suaranya kurang
Sebenarnya saya berat ya mau ngomongin ya. Ya Berat tapi banget. ya udah, ya coba ayo udah obrolin aja nggak apa-apa. sebenarnya tuh saya ada masalah sama mantan saya yang kemarin. Soalnya udah pacaran udah lama, udah bertahun-tahun. Terus Kita jalanin hubungan kayak orang suami istri. kayak udah suami istri lah gitu ya hubungannya gitu. Iya mas. Terus Dan akhirnya saya hamil anak dia. mbaknya hamil. Jadi sekarang tuh mbaknya sedang ngandung Anaknya dia. anaknya pacarnya mbak. Terus pacarnya sekarang kemana? Dia pergi ninggalin saya. Soalnya dia nggak bertanggung jawab. Nggak bertanggung jawab, masya Allah. Terus dia begitu sekarang mbaknya sudah hamil seperti ini, terus dia begitu pergi aja begitu aja gitu. Iya. Jadi tanpa pernah memikirkan lagi gimana mbaknya harus hidup sendirian atau apa kayak gitu. Jalanin tisunya nih mbak, biar mbak ini. Biar mbak Makasih ya, cepat. Mas. Sambil ya relax aja, santai aja, jangan tegang gitu. Coba cerita aja. Ya terus gimana ceritanya? Saya nggak tahu lagi. Tapi mau nggak mas? Cuman hanya sekedar status untuk anak saya. Bertanggung jawab. Nikah sama saya. Tapi saya yang nanggung semuanya. Biaya-biaya apapun saya yang nanggung mas. Cuman sekedar status doang mas. Maksudnya mbaknya minta ke saya untuk bertanggung jawab gitu. Iya mas, cuman hanya sekedar status doang untuk anak saya. Ya, tapi kan itu harus melalui proses pernikahan dulu mbak. Nggak bisa kan segitu aja mengaku untuk jadi status kayak gitu. Iya tapi nanti saya yang biayain semuanya. Maksudnya pernikahan gitu. Iya. Aduh gimana mbak ya, bukan saya ini tapi kayaknya berat sekali mbak juga. Saya juga punya banyak tanggung jawab mbak dalam kehidupan saya ini juga. Saya keliling nyebarin selawat, lalu sekarang mbak minta saya untuk bertanggung jawab dan untuk menikahi ya, untuk sementara lah ibaratnya seperti itu ya, untuk buat status mbak sama anaknya mbak gitu. Iya mas. Please mas, bantuin saya kali ini. Cuman hanya sekedar status doang. Kalau biaya apapun saya yang nanggung mas. Ini demi kebaikan anak saya nanti mas. Jadi saya bingung mbak, jadi harus gimana gitu, harus bertanggung jawab. Sementara saya juga ya memang saya paham maksudnya mbaknya, mungkin untuk sebagai jadi syarat atau apa ya, agar nanti mbak punya status udah nikah dan juga anaknya juga dan punya status sudah lahirnya itu kan. Terus juga nanti mungkin ada jadi untuk tanggung jawaban di orang tuanya mbak, mungkin itu maksudnya mbak kan. Iya. Tapi saya agak berat sekali rasanya mbak, maaf sekali, bukan saya yang nggak mau nolong mbaknya, tapi aduh saya juga jadi gimana ya. Please mas, bantuin saya kali ini aja. Saya harus gimana? Cuma sekedar status doang. Biaya-biayanya saya yang nanggung mas. Demi kebaikan anak saya. Itu ya saya gimana ya? Kayak Please mas. Please. Bantuin. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya udah, oke, udah tenang dulu. Ya doh, ya Allah, kasihan sekali ya Allah. Udah sekarang gini ya Pak, saya juga harus gimana gitu kan. Saya harus mulai dari sisi positifnya juga, saya juga harus melihat dari sisi negatifnya juga ya. Sekarang gini Mbak, biar mbaknya tenang, izinkan saya dulu berselawat ya, biar nanti kita mendapatkan solusinya, biar kita dapat pencerahan ya, semoga nanti kita mendapatkan mbak juga mendapatkan satu hidayah atau nanti pencerahan setelah kita membaca selawat ini ya, boleh ya? Silakan mas.
Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wasi'an li rizqan thayyiban fatub alayya taubatan nasuha. Fatub alayya taubatan nasuha. Ya ilahi ya Rabbi, hambamu ini menujumu, jiwa ragaku jadi belenggu agar mendapat keridhaanmu, tujuan akhir jalan hidupku. Ya Allah, kami mohon ya Allah, ampunilah dari segala dosa-dosa yang telah kami perbuat ya Allah. Ya Allah, semua ini karena kehilapanku ya Allah. Ya Allah, berikanlah pencerahan, berikanlah hidayah, berikanlah rahmat-Mu ya Allah kepada saudaraku ini ya Allah. Ya Allah, Engkaulah tempat kami kembali. Amin. Tidak Mbak, sekarang gimana? Masih berat ya, masih besar ya bebannya ya. Sekarang gini Mbak, tadi kan kita udah baca istighfar, dan mudah-mudahan semua tadi itu yang diceritakan Mbak itu merupakan satu perbuatan dosa, ya kan? Mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Amin. Ya. Tapi ada satu permintaan saya Mbak. Tapi maaf sebelumnya Mbak nih, karena saya belum bisa untuk artinya mengabulkan permohonannya Mbaknya. Untuk saya sebagai tanggung jawab atas kehamilannya Mbak. Ya, jadi gini Mbak. Oke, di dalam kehidupan ini siapapun tidak pernah lupus dari dosa. Tapi sekarang Mbak kan sedang mengandung, ya. Iya. Mbak harus ingat bahwa suatu saat nanti anak ini lahir dengan sehat, dengan selamat, lalu Mbak mendidik dia jadi orang yang baik sampai dia nanti mempunyai ilmu. Insya Allah bahkan anak ini akan mengangkat derajatnya Mbak. Jadi sekarang Mbaknya nggak usah khawatir. Walaupun sekarang Mbaknya hidup sendirian, istilahnya ya, hidup sendirian, menanggung jawab sendirian. Sementara karena pacar Mbaknya udah nggak mau bertanggung jawab, dia pergi begitu aja, ya. Udah sekarang serahkan kepada Allah. Yang penting Mbaknya saya minta jangan anak itu digugurkan. Bayi janin Mbak ini jangan digugurkan, ya. Yakin Mbaknya, karena anak ini nanti begitu lahir selamat, setelah dia besar nanti akan mengangkat derajatnya Mbak. Yakin, asalkan sekarang Mbaknya mohon kepada Allah, bertobat kepada Allah, bertobat nasuh, jangan lagi lakukan seperti itu.
yang udah ya sudah, biarkanlah berlalu. Sekarang mbaknya mulai perbaiki diri, rawat bayi janinnya mbaknya dari hari-hari ke hari biar dia selalu sehat, dan dia nanti akan lahir dengan tumbuh dengan baik, tumbuh dia sehat, bertumbuh dia dengan nanti jadi orang yang mungkin bisa dipandang oleh orang. Dan dikala itulah nanti mbaknya akan merasakan betapa letihnya sekarang, betapa susahnya sekarang, betapa berat menanggung bahkan menanggung malu saat ini, bahkan pertanggungjawaban juga kepada orang tua. Tapi nanti mbaknya akan merasakan begitu indahnya dikala nanti anak itu sudah besar, ya. Dan begini mbak, mungkin mbaknya gimana ya nanti terhadap orang tua, itu mungkin jadi pemikiran juga ya. Kalau boleh saya kasih saran juga buat mbaknya, gini aja mbak. Mbaknya nanti apabila ada pertanyaan, pastikan nanti dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, kandungan mbaknya akan membesar, ya kan? Iya. Pasti orang tua pun juga akan tahu, semua orang pun juga akan tahu bahwa mbaknya hamil. Lalu pasti orang tua pun juga akan bertanya, siapa suamimu? Ini perbuatan siapa, ya kan? Nah, dikala nanti di situ mbaknya boleh gini mbak, nanti mbak suatu saat juga temuin saya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu nanti mbak temuin saya, biar nanti saya yang ngomong ke orang tuanya mbak, biar nanti saya berikan pandangan biar orang tua mbaknya bisa menerima mbaknya. Tidak apa-apa ya, Yang benar. iya, biar nanti saya yang datang. Asalkan mbaknya nanti ngasih tahu. Kalau mau cari saya di taman-taman, saya sering kadang-kadang di kafe gitu, karena saya keliling nyebarin selawat. Jadi kalau mbaknya nanti ada hal terjadi seperti itu, mbaknya boleh ketemuin saya, cari saya entah di Taman Karang atau di mana. Biar nanti saya ngomong ke orang tuanya mbaknya, biar mbaknya bisa diterima dengan keluarga, ya. Makasih banyak Ya. mas. Iya. Sudah, sekarang mbaknya tenang ya, tenang. Jadi seperti permohonan mbaknya tadi, bukan saya nggak mau atau gimana, tapi saya juga masih banyak beban saya yang harus jalani hidup sekarang ini, karena ada suatu perjuangan yang saya harus tempuh dulu ya. Tapi itu pesan saya mbaknya sekarang jaga diri baik-baik, jaga janin mbaknya ya, jangan sampai digugurkan. Karena apabila mbaknya menggugurkan itu mbak janin atau bayi mbaknya, sementara kita sekarang ini udah kotor, udah berbuat dosa pada Allah, lalu mbaknya lagi gugurkan, artinya membunuh ya bayi itu. Nauzubillah summa nauzubillah mbak, jangan sampai tadi itu dosa yang sangat besar. Berarti mbaknya nanti akan berlipat-lipat dosanya ya. Nah, jangan sampai seperti itu terjadi. Sekarang mbaknya mulai perbaiki diri, mulai tobat nasuha kepada Allah, bermohon kepada Allah, banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah. Insya Allah nanti semua akan dilapangkan, semua akan nanti masalah mbak akan selesai. Yakin itu ya. Allah pun juga tahu, Allah itu maha tahu. Tapi apabila hambanya mau memohon ampunan, selalu berdoa dan benar-benar mau bertobat, insya Allah diampuni oleh Allah ya. Nah, sekarang masalah nanti status anaknya nanti itu bisa setelah lahir nanti bisa dipikirkan ya. Karena seorang manusia lahir ke dunia ini mungkin banyak dipermasalahkan tentang status segala macam ya. Tapi kita lihat nanti, apakah mulai sekarang banyak terus kalau boleh ini saya berikan masukan ya, biar nanti anak ini menjadi anak yang soleh, anak yang terpandang nantinya, dan untuk statusnya nanti Allah akan mengaturnya ya. Jadi dari hari ke hari mbaknya itu coba dikala pastikan usap perut kayak gitu kan, coba terus diusap dengan selawat ya, bacain selawat terus, bermohon kepada Allah, insya Allah. Tapi insya Allah mbak, kalau dengan selawat mbaknya terus nanti nur selawat itu dari nur Nabi Muhammad nanti akan bisa juga diterima dengan seorang janin itu, seorang anak itu ya. Jadi sering-sering usap perutnya, nanti bacain selawat ya mbak ya, nggak apa-apa ya. Makasih banyak mas. Iya, sama-sama mbak, mudah-mudahan mbaknya tenang ya.
Udah sekarang nggak usah pikirkan lagi lah cowoknya itu, ya, karena dia nggak mau bertanggung jawab, ya udah biarkan aja. Yang penting sekarang mbak, ya, mbaknya harus bener-bener udahlah, nggak usah sekarang berpikir apa-apa mbaknya. Yang penting mbaknya fokus pikirkan keselamatan anaknya mbak, ya. Baik mas. Bisa nggak mas? Kenapa mbak? Saya minta lagi sekali lagi selawat. Selawat. Betul. Ya udah, mudah-mudahan dengan selawat ini mbaknya selalu diberikan ketenangan ya, dan mudah-mudahan mbaknya ini nanti diampuni segala dosanya mbaknya juga, dan mudah-mudahan nanti mendapatkan suatu hidayah atau dari Allah, dan lebih-lebih nanti mbaknya mendapatkan syafaatnya bagi Nabi Muhammad SAW. Saya baca salawat Jibril mbak ya, karena salawat Jibril ini sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat luar biasa faedah manfaatnya. Dan mudah-mudahan dengan kita membaca salawat Jibril diawali dari malam ini, bayinya mbak ya, semoga nanti kita niatkan jadi anak yang soleh ya, anak yang terpandang, yang bisa nanti merubah warna dunia ini, dalam artian membawa ibunya ke surga nanti ya. Yaudah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru amani, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya mu'ayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ya Allah, mudah-mudahan mbak ya, mbaknya jadi tenang.
semua masalah mainnya apa ya otomatis bisa menerima ya semua masalah itu, karena hilang masalah tidak akan mungkin, karena itu pasti akan bisa menerima caranya nanti. Karena apa? Karena Mbak janin kan, jadi bisa menerima masalah yang udah kan, biarkan berlalu, lupakanlah itu pacarnya ya, biarkanlah dia nggak mau bertanggung jawab, nanti dia yang tanggung sendiri kamu ya. Yang penting sekarang Mbak ikhlas, ini ya yang paling inti bahwa Mbaknya ikhlas mengurus nanti anak Mbaknya apabila dia lahir ya, jangan sampai disia-siakan, apalagi jangan sampai digugurkan. Saya juga nggak mau melihat Mbaknya sampai nanti putus asa lalu bunuh diri, itu nggak boleh ya, karena itu tidak akan pernah merasakan harumnya surga, tidak pernah mencium nanti baunya surga, itu tidak akan pernah orang seperti itu ya kan, bahkan tidak akan diampuni oleh Allah, karena akan jadi mati sia-sia ya. Jangan sampai seperti itu. Mbak sekarang ingat janin Mbak, ingatlah kehidupan akhirat ya. Baik, Mas. Itu harus diingat sama Mbaknya. Yang penting Mbaknya sekarang ikhlas, urus bayi Mbaknya, dan mudah-mudahan nanti bayi Mbaknya ini lahir dengan selamat dan menjadi orang yang baik, orang yang terpandang, orang yang menjadi solehah ya, berguna buat bangsa dan agama nanti ya Mbak ya. Nah, sekarang gimana rasanya? Alhamdulillah. Ya syukur alhamdulillah. Nanti kalau ada apa-apa Mbaknya bisa temui saya. Terus nanti kalau ada mungkin orang tua Mbaknya nggak bisa menerima, biar nanti saya datang juga untuk menemui orang tuanya Mbak, biar nanti saya ngomong kasih pandangan nantinya, biar dia bisa menerima Mbaknya dan juga nanti bisa menerima janinnya Mbaknya ya Mbak ya. Baik, Mas. Terima kasih, Mas. Iya sama-sama Mbak ya. Nah, terus sekarang Mbaknya di mana nih tinggal? Di Jempol Baru. Lumayan nggak jauh ya. Nah terus sekarang pulang sendiri atau gimana? Atau gini aja Mbak, biar Mbaknya juga tenang, biar juga nanti gimana ya, boleh nggak? Karena saya merasa kasihan ke Mbaknya. Ya udah, gimana kalau saya antar pulang? Nggak apa-apa, Mas. Nanti saya pulang sendiri. Mbaknya pulang sendiri aja. Ya udah, kalau memang Mbaknya berani pulang sendiri, dan tapi ingat Mbak pesan saya tadi ya, Mbak harus jadikan renungan, dan insya Allah nanti ya Mbaknya akan tenang hidup. Pokoknya sekarang tidur nyenyak aja Mbaknya ya, nggak usah mikirin yang lain-lain. Kasihan ke Mbaknya, nanti kasihan bayinya. Kalau Mbaknya sekarang banyak pikiran, mumet segala macam ini, maka nanti kasihan ke bayinya ya. Iya, Mas. Ya Mbak ya. Udah kalau gitu saya mau pamit dulu, nggak apa-apa nih Mbak? Nggak apa-apa, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Ya. Udah nanti kalau mau gimana temuin saya aja ya, nggak ada apa-apa ya. Hati-hati ya, Mas. Ya. Mari Mbak. Terima kasih Mbak ya. Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.